Warga Waras, di episode kali ini kita ketemu salah satu teman kita yang memiliki kelebihan kekurangan. Ya, kelebihan dia adalah kekurangannya. Betul. Dan dia adalah salah satu teman saya yang bisa menaklukkan kaki gunung. Nah, Karena dia nggak punya kaki. Nah, itu dia. Dan juga dia adalah stuntman-nya Deadpool. Selamat menyaksikan. Warga Waras, kembali lagi di podcast kesayangan setidaknya gua dan Megdani. Ya, kesayangan semua juga sekarang. Udah banyak banget yang lihat Iya, kita. banyak yang Minta collab. Iya, terima kasih warga Waras sudah setia menonton podcast teras belakang ini. Dengan posisi sekarang itu pas kita syuting subscriber kita 16.000 berapa gitu. Ya. Terima kasih warga Waras. Dan juga terima kasih warga Waras sudah bergabung di grup Telegram kita. Kalau lo belum bergabung, silakan bergabung aja karena di situ nanti lo bisa nitip pertanyaan untuk tamu selanjutnya. Yes. Dan makasih yang udah sawer. Ada lagi nggak ya? Nah, terima kasih untuk Ami Salmaria. Hai Bang, warga Tokyo di sini sukses selalu. Semoga pas main ke Jepang bisa ketemu. Amin. Terima kasih untuk traktir 5 gorengan. Kita bisa tur ke Jepang ya. Amin. Kayak yang baru pas ini baru kemarin posting promo. Apa? Right to Riot-nya Rindra, Abe sama si Iqbal ke Jepang akhirnya. Dan terima kasih warga Waras yang sudah mentraktir kita. Silakan kalau mau traktir, ada QR code di situ, ada sawerianya juga. Ya. Dan kali ini kita spesial sekali, ada yang lagi promo di kita. Ya. Ini langsung kita datangkan. Ini dia. Kita sambut Deadpool. Mas, kalau Deadpool tumbuh lagi. Oh, Deadpool tumbuh lagi ya? Iya, kalau ini enggak, Mas. Udah tiap hari ku siram juga, Bang. Enggak tumbuh juga, Bang. Anggi. Gokil. Bisa gini nggak? Gue kebayang Deadpool, lihat Anggi. Kan Deadpool dulu sempet buntung kan kakinya dua-duanya. Ya, terus dia jadi anak kecil jalan. Bukan dua-duanya kakinya, badannya. Kan putus semuanya. Semuanya. Makanya tumbuhnya pelan-pelan gitu. Iya. Ini juga kayaknya lagi nunggu tumbuh juga, cuman agak lama ya. Agak lama, Bang. Kemarin udah sempat dipupuk, Bang. Sempet itu. Iya, tiap hari siram, Bang. Tumbuh nggak angin duduk aku. Kau coba pupuk apa yang kemarin? Pupuk kandang, Bang. Oh iya. Cobanya pakai tai orang. Coba. Pupuk kandang tapi nggak tumbuh gara-gara pupuknya dikorupsi. Kita ngobrol aja dulu sama Anggi. Dengar-dengar Anggi ini kejadiannya waktu itu gara-gara kakinya digelapkan. Kamu jangan merubah sejarah dong. Jangan merubah sejarah. Kita ngobrol ya, kan belum tahu nih warga Iya. mungkin ada yang belum kenal juga Anggi ini siapa. Anggi, sorry bentar. Ini kalau nggak ada kaki boleh makan gorengan? Boleh dong, Ya, Bang. nanya, maksudnya kan ya siapa tahu. Gak ada hubungannya kaki sama gorengan. Siapa tahu nggak boleh banyak minyak. Cabe kecuali. Oh iya, cabai nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena nggak bisa. Anggi ini salah satu stand up comedian yang punya kekurangan juga. Di antara stand up comedian yang disabilitas lainnya ada Dani Aditya. Benar. Ada siapa lagi? Bang Dani tadi kekurangan. Dani Aditya yang kursi roda. Dia lengkap, cuman bad mood aja kan, nggak mau gerak. Dan cacat nih, orang cacat kan lu dibully lagi. Ada kakinya nggak dipakai. Bahaya kali. Iya sih, dia lebih ke Mending- mager ya. Mager ya. Mager. Lebih ke mager, benar. Mager 30 tahun ya. Ini Tapi bakal mager jadi dia yang menghasilkan tuh. Mager yang paling menghasilkan tuh dia. Iya, lebih kaya dia emang sih. Iya, lebih kayak dia. warga Waras yang nonton ini, tolong hilangkan empati kalian ya. Karena ngomongnya dia juga ya. Tapi Anggi, lu kehilangan kaki ini tuh dari bayi kah atau sudah besar? Waktu SMA. SMA. Naik motor ya. Naik motor. Cuman aku kalau tanya orang tuh selalu bilang tuh kayak nggak ada dilindas mobil aja gitu. Kenapa lu menjawabnya gitu? Bang, 9 tahun aku cacat, Bang. 8 tahun selalu ditanya pertanyaan yang sama, Bang. Loh, karena kan memang kaunya itu di situ. Tapi Bang, suntuk juga kan, Bang. Kakinya kenapa? Hilangin tangan lah.
Jadi kan berubah tuh. Kemarin tadi 8 tahun tanya kaki, nah nanti 8 tahun tanya tangan. Bang, gini aja udah susah. Bang. Ada orang catat marah-marah gitu. Aneh tuh. Nggak apa-apa gua bilang lu catat ya. Enggak apa-apa. Lu termasuk orang yang marah nggak? Kayak si Dani tuh nggak suka sebenarnya disebut difabel disabilitas dia ya. Gua mah cacat gitu. Biar aja kan kayak gitu. Hmm. Cuman ya orang tuh terlalu mempermasalahkan kayak gitu, terlalu empati. Maksud aku kalau empati atau sedih kayak gitu kasih kerjaan. Nah, bukan sekedar marah kalau dibilang cacat bener, ya. bener. Tapi ya mewakili mereka aja sebenarnya. Oke, kejadian pas SMA. Ini Iya. sekalian kita flashback. Mungkin juga ya warga waras banyak yang belum tahu juga gitu. Pas SMA, lu kecelakaan. Kecelakaan. Lu lagi nyetir Sukhoi ya? Lu lagi naik di misil kan? Misil Sukhoi gitu kan? Lu lagi naik apa? Kecelakaan gimana Naik kejadiannya? motor pergi sekolah. Oke, SMA pergi sekolah SMA. naik Kamu motor. udah tahu kalau SMA sebenarnya nggak boleh dulu naik motor. Punya SIM nggak? Nggak punya. Nah, Oke. Itulah kesalahan saya. Ya. Kayak buat teman-teman yang masih SMA jangan naik motor dulu. Nanti Hmm. banyak sainganku. Bahkan dengar-dengar sejak kejadian itu, Anggi itu waktu itu mau hampir dibikin jadi monumen peringatan nyetir nggak pakai SIM di Binjai. SMA ya, anak SMA nyetir nggak pakai SIM. Bang, tapi itu kesel kali aku Bang kalau masalah monumen itu Bang. Kenapa? Emang mau dibikin? Bukan Bang, jadi pada saat itu ada program dari tempat lah nggak usah bilang dari Ya. mana. Mereka tuh kayak datang ke sekolah-sekolah untuk ngasih caution peringatan gitu Ya. ke siswa-siswa jangan naik kendaraan gitu. Nah, tanpa izin aku Bang, tiba-tiba aku dipanggil upacara untuk ke depan dijadikan contoh. Oh, Gitu. Anjing. Nggak ada deal-dealan dulu ya? Nggak ada deal-dealan gitu maksudnya. Briefing anjing gitu. main di calling aja ya. Biar lu siap dengan kata-kata cantiknya, kata-kata bagusnya Iya. gitu ya. Kan gini Bang, itu upacara. Aku Ya. di dalam kelas, tiba-tiba dipanggil, "Anggi, bentar," kata panggil. Tiba-tiba barisan depan pembina. Situ ada lagi sosialisasi, tiba-tiba aku dibilang gitu. Ya. Kayak gini nanti gini, tolong dong kasih peringatan ke mereka, kasih himbauan jangan. Anjing kenapa jadi contoh? Contoh buruk ya. Tapi emang bagus lah harusnya ya memang contohnya ada gitu. Tapi deal-dealan lah Bang. Kan di situ juga ada budget promo ya. Iya. Anda ke situ kan juga ada uang jalan. Anda jalan kaki 2, saya kaki 1. Kaki 2 dibayar, masa kaki 1 enggak? Anjing, tapi ya juga ya, kebayang lu lagi di kelas tiba-tiba dipanggil, nggak tahu konteksnya apa, suruh lu berdiri di depan. Nah, jangan seperti ini. Anjing Iya, kan anjing banget ya. Kesal Bang. Iyalah pasti. Maksudnya kan, Positif untuk yang lihat, negatif untuk dia. Iyalah. maksudnya kan aku nggak nyiapkan kata-kata untuk itu kan menurut aku ya sebuah kalimat yang menyerang diriku. Iya. Ya. Nah, tapi itu nggak bakal menyerang ketika itu di briefing aku dan udah Siap. nyiapkan kata-katanya. Ya diberi pengertian Nah, gitu. Ini tiba-tiba Bang kayak gitu aku. Terus, Kalau Kata-katamu yang keluar apa? aku iya aja. Gak ngasih yang, ya teman-teman gini-gini. Gue bilang gitu juga, jangan ugal-ugalan ya, karena korbannya aku takut kalian ntar seperti aku gitu. Walaupun dalam hati kayak anjing nih nyuruh-nyuruh aja. Sumpah Bang. Bang. Bang takut juga Bang. Enggak. Baik. Jangan kau pukul, lari kau susah. Masih ngejar. Oke, bentar. Kejadiannya kecelakaan motor. Motor ditabrak truk tangki. Oh, tabrak truk tangki. Ditabrak apa lu nabrak truk tangki? Adu banteng. Kok bisa? Lawan PDI. Adu banteng lo. Maksudnya Makasih Jokowi lagi, Bang, Megawati. Cacat gini kamu nyalain PDI. Gila. Idola kali ya sama Megawati Bang. Gak gitu. Foto profil HP ku Ibu Megawati Bang. Berlebihan. Aduh banteng, karena kamu Adu banteng. ini satu beda apa? Lawan Melanggar- arah, Ya, lawan Nggak arah. lawan arah sih Bang, sebenarnya aku nggak membela diri ya Bang, Ya. nggak membela diri karena bukan amuba ya. Wih, Membelah. Bakar ikat lo nggak ada. Gua ambil lagi satu lagi. Nggak, karena pada saat itu emang nggak ada saksi mata Oh. dan kejadiannya pun pada saat itu lagi kabut asap Riau Oh. Oke. Jam Nah, berapa? pagi. Oke. Jadi daerah rumahku itu perkebunan sawit gitu Bang. Jadi Hmm. kalau nggak kabut asap Riau pun tuh pagi sering ada kabut.
Oh. Jadi kabut bukan kabut asap tapi apa? Memang kabut asap. kabut dingin gitu. Oke, Gitu ya. kalau ini kebetulan kabut Asap asap. Riau. Jadi Oke. jarak pandang kan terganggu tuh. Oke. Nah dari nggak tahu gimana, tapi ya adu banteng gitu aja. Oke. Berarti sebenarnya kalau dia bukan anak SMA, dia punya SIM, bisa nuntut pemerintah tuh, pemerintah setempat. Karena itu kan kejadian mempengaruhi orang-orang Iya. di jalan kan, akhirnya Ah. menyebabkan kecelakaan. Cuman Yang pertama sebelum nuntut pemerintah yang nuntut supir tangkian dulu dong. Kan dia juga kalang kabut dong. Oh Iya, Benar nggak? iya. Kabut Benar. itu kan disebabkan kebakaran iya, hutan kan. Cuman aduh Bang, kalau masalah itu nggak berani aku Bang. Kebakaran hutan Bang. Kan itu ada yang bilang kebakaran, ada yang sengaja dibakar. Bang. Dibakar. Itu Iya, kan katanya mafia. Betul, tapi kan harusnya pemerintah kan mencegah itu dan membuat solusi untuk biar tidak ada asap di jalan. Benar, Kan? benar. Cuman sayangnya dia tidak punya izin. Dia Iya, nggak punya SIM, punya jadi nggak SIM. bisa berkeras. Karena pada saat itu Tapi gue pengen tahu ya dari sudut pandang perempuan, ketika dipanggil Tobrut, apa yang lu rasain? Risih lah pastilah Dan. Risih nggak? Iya. Maksudnya risih kayak gimana? Ya risih ya. Ih, apa sih gitu? Pasti gitu, nggak ada yang suka. Tapi ngelihatnya memang brutal gimana? Itu kan kita yang melihat. Tapi jadinya cewek itu merasa jadi objek gitu. Iya, jadi iya objek seksual. Makanya harus dilarang. Kecuali momennya memang lagi memuji. Lagi lu sama istri lu. Lagi berasik masuk. Ih sayang. Tobrut. Punya siapa? Enggak, kata-kata Wino. Enggak, punya siapa emang? Kamu ingat cewek lain berantem. Terus selain itu sebenarnya ada lagi yang lucu peraturan terbaru pemerintah. Apa tuh? Mulai sekarang tidak boleh jualan rokok ketengan. Kenapa ya? Enggak tahu. Hah? Iya, enggak Iya boleh. nggak kenapa? Maksudnya apa? Ruginya apa? Cepet habis. Warga Beras, buat dengerin selengkapnya langsung aja meluncur ke Spotify karena cuman tayang di Spotify. Ya iyalah, emang gimana lagi anjing. Tayang episode baru tiap hari Kamis dini hari jam 1 malam. Meluncur! udah coba nuntut juga kan. Cuman ada perusahaannya ini punya pengacara. Nah mereka bilang, Pak, saya bukan ngebela perusahaannya. Cuman kalau Bapak terlalu berkeras, ntar berbalik ke Bapak. Karena anak Bapak masih usia 15 tahun. Iya. Dan salah Bapak ngizinkan dia untuk naik sepeda motor. Iya. Nah ini bisa, Bapak kena pasal percobaan pembunuhan katanya. Kok bisa pasalnya percobaan pembunuhan? Karena memberi izin anak di bawah umur untuk berkendara. Oh itu, tapi itu kayaknya pengacara itu Iya, nggak itu ada berlaku- pasalnya iya, bukan itu. bukan itu Iya, pasalnya. Nggak tahu, pasalnya. tapi Paling kena pasalnya bukan percobaan pembunuhan. Apa namanya tuh? Lengah apa namanya? ya lengah. Ini pasalnya Lalai. paling Lalai, kelalaian. Kalau si Angginya pasalnya kelalaian, Nah. kecelakaan lakalan. Oh enggak, kalau dia tilang, tidak mengendarai tanpa SIM, Ya. tilang, tapi ya itu jadinya laka lantas saja kan, Iya. kerugian material paling. Itu akhirnya disetujui sama Bapak, ada ganti rugi tapi. Ada, tapi 15 juta bagi dua. Hmm? Karena kan Anggi sama sepupu. Oh, sepupunya? iya. Nggak Apa ya? apa-apa. Nggak apa-apa. Patah cuman nggak mutasi. Ya Oh. biasa namanya temen nggak semua setia kan bang. Nggak ada kecelakaan kan? Enggak, bentar. Kejadiannya dulu nih. Kejadian itu pagi-pagi. Pagi. Kau ngebut. Nah, aku mau dibilang orang ngebut, mau dibilang enggak, aku nggak bisa Lupa. ngejawab bang. Karena emang yang pertama lupa, yang kedua nggak ada saksi mata. Iya, enggak. Tapi waktu itu posisi buru-buru atau nyantai? Buru-buru maksudnya udah mau telat kah atau? Kurang tahu sih aku, Lupa. Bang. Nah, karena emang, nah ini aku nggak membela diri ya bang, tapi rata-rata orang yang kecelakaan itu lupa Iya sama pasti sih, kejadiannya. pasti sih. Iya. Atau nggak mau ngingat kesalahannya. Sebenarnya. Enggak, karena kalau dia itu kayak refleks dari tubuh aja bang untuk melupakan itu. Karena kalau ingat itu bakal jadi traumatik. Iya, mental block dan iya, istilahnya benar, mental benar, block. Iya, Makanya benar. ketika kecelakaan itu tiba-tiba kayak hilang aja. Iya. Nah, terus aku tuh pernah ya jatuh waktu itu cuman minor aja, luka aja gitu, nggak parah. Itu pun kayak pas kejadian tuh ngeheng dulu kayak ada berapa detik lah gitu Kenapa kayak. bisa kayak gini gitu. ya? Ngeheng kayak gitu. Nah, pas kau waktu itu gimana kejadian? Jadinya dar gitu. Yang aku ingat ya bang, Hmm. yang aku ingat itu aku ada bangun tapi badanku nggak bisa gerak. Oke. Jatuh Nah. lagi berarti. Enggak, aku udah Jadi kecelakaan itu Terkapar. nggak boleh ditolong bang. Hah? Kalau kita di depan ada orang kecelakaan tuh kan. Iya, harusnya didiemin dulu nunggu ambulan Iya, kan. nunggu ambulan atau pihak kepolisian gitu. Iya. Aku tuh ada bangun tapi
bagian kananku ini nggak bisa gerak. Oke. Nah waktu aku bangun gini buka helm itu kayak kabur semua gitu. Tapi kayak darah-darah gitu aku terasa. Oke. Nah tapi emang sakit banget tuh. Nah pingsan lagi. Nah aku cuma ingat itu. Bangun-bangun udah di rumah sakit. Abis itu bangun kan enggak itu masih terkapar. Ya kan Setelah- pingsan lagi. Bangun-bangun di rumah sakit. Oh. Di rumah sakit terus lu sempat ngelihat kondisi kaki atau kaki udah Enggak bang, justru waktu pertama kali di rumah sakit itu aku tuh diamputasinya tuh nggak langsung bang. Itu ada jarak sekitar 2 bulan sampai 3 bulan gitu. Nego dulu kecelakaan. mau kaki kanan kaki kiri yang diamputasi gitu. Mas yang celakanya kaki Kan kanan. sebelah Mas. kanan semua ya kan kan? nggak tahu. Tadinya siapa kan bapaknya tahu. yang kaki saya aja dok. Demi anak saya kaki saya aja dok. Kalah ya. Kalah ya. Nah, kejadian pas itu abis pingsan bangun di rumah sakit dulu tuh sebelum ke amputasi. Iya, itu masuk rumah sakit 10 hari habis itu pulang ke rumah, Oke. berobat jalan lah gitu. Dengan kondisi kaki masih diperban. kayak Masih gitu-gitu. diperban Oke. gitu. Nah, itu yang terjadi pada saat itu kakinya patah kah atau Patah. Oh. Nah, aku pokoknya bagian kanan ini semua patah, Bang. Kaki itu patah 3, ada di sini 1, 2, 3. Ini tulang sampai sekarang masih bengkok. Cuman nggak ganggu pernapasan, jadi nggak Oke. perlu dioperasi. Ini kan kanan nih, hancur semua nih, Bang. Bibirku sumbing, Bang. Davi? Gak bikin lagu lu. Perpaduan tulang bengkok Rian Balita ini Davi Sumbing. Lengkap cacat dia. Lebih senior aku sebenarnya. Iya kan? Oh ini sumbing bibir. Pokoknya sebelah kanan hancur Oke. semua, Bang. Ini tangan Ya. semua. Tangan patah? Patah, ini bengkok nih sampai sekarang. Nggak dioperasi semua? Yang ini nggak sempat dioperasi. Nggak sempat dioperasi? Nggak sempat dioperasi. Yang dioperasi ada? Nggak ada. Selain amputasi? Nggak ada. Kenapa? Optionnya kenapa? Bokap gue dulu pernah kecelakaan juga, Nggi. Patah di sini sama kaki masih bisa dioperasi. Nah, lu dulu kenapa nggak dioperasi? Dan terlalu cepet kayaknya kasus kayak lu 10 hari terus pulang. Dokternya yang mengizinkan atau orang tua lu yang Nah, nggak sanggup untuk biayain lu? simpelnya gini, Bang. Waktu diamputasi itu, Hmm. kan Anggi 5 kali pindah rumah sakit nih kan. Oke. Terakhir nih masuk ke rumah sakit yang lumayan gede, tapi itu rumah sakit yang kayak apa ya? Kalau di Medan tuh termasuk yang premium gitu lah. Oke. Ya bintang 5-nya lah. Iya. Nah, dokter ortopedinya bilang ini patahnya nggak parah. Oh. Nah, cuman yang menyebabkan ini adalah pertolongan pertamanya. Oh, yang salah. Yang salah. Wah, Astaga. astaga. Jadi kenapa nggak dioperasi langsung atau ya itu keputusan dari Rumah sakit awal itu. Awalnya. Ya ampun. Ya seharusnya dari awal kan kalau emang itu bisa dipasang pen atau Iya, apa iya, gitu. iya. Ya Allah. Gitu. Cuman kita nggak berani berkeras. Iyalah, karena ya. Kan orang keras yang punya. Oh, iya. ya. Orang keras semua ya sana. Sana keras semua ya. Keras semua, Pak. Ya, berarti lu melewati beberapa rumah sakit kan? Iya. Dan semuanya bilang sebenarnya kaki lu nggak masalah. Eh, Masih bisa ditolong lah gitu. nggak tahu ya bang, ini jahatnya rumah sakit ya bang. Di Nggak rumah semua rumah sakit jahat ya maksudnya. nggak semua. Oknum rumah sakit. Oknum rumah sakit. Udah ya. oknum sekarang bangunan ya jadi oknum ya. Maksudnya manajemen rumah sakit. Yang ketiga bang, di rumah sakit yang ketiga itu sebenarnya dari dia itu kalau kami sadar ya, dari dia itu ternyata kami tuh kalau sadar aja tuh dia tuh udah ngasih peringatan bahwasannya ini bahaya. Karena itu rumah sakit gede. Enggak peringatan apa ke siapa? Peringatan ke siapa? Ke kaminya. Kami Anggi di rumah sakit itu 3 hari nggak diapa-apain bang. Terus ini masih lu sebelum ke rumah sakit itu udah dapat peringatan, jangan ke rumah sakit itu. Enggak, seharusnya kalau kami sadar, ini kan rumah sakit udah cukup gede juga kan, Iya. dan terbesar lah. Iya, iya. Oke. Salah satu yang terbesar. Kalau kami ngehaja dengan respon mereka, nah sebenarnya kami tuh udah tahu kalau ini memang harus operasi. Ada apa-apa Oke. banget. Ada apa di dalamnya. Oke. Karena sampai 3 hari itu nggak diapa-apain bang. Tanda-tandanya itu. Iya. Tapi keluarga dan Anggi nggak nanya sebenarnya kenapa nggak diapa-apain. Nah jawaban mereka, iya entar karena ini pengobatannya butuh yang Waktu. ahli gini. Tapi sampai 3 hari nggak diapa-apain. Oh. gitu. Oke. Dan mereka pun nggak ngasih tahu ya. Maksudnya kalau memang urgent atau apa gitu harusnya kan bilang ya. Harusnya bilang, cuman gini bang, kalau kita kecelakaan itu ada budget dari Jasara Harja. Iya, benar. Nah itu Asuransi. ngalir terus, tapi nggak bisa dicairin. Oh. Itu dalam bentuknya Aspal. Rambu, Nggak. traffic light. dalam bentuk pengobatan, Oh, biaya oke, pengobatan. oke. Oke.
Nah, kalau cacat fisik baru bisa itu Klaim. ada klaim ada lagi. Oh. Nah, uang itu kalau kita masuk rumah sakit, kalau pakai jasa raja, nah itu ngalir terus. Dibiayain sama itu Jasa lah. raja, Ya, tapi oke. kan ada budgetnya tersendiri kan. Hmm. Baru setelah itu pakai BPJS gitu. Oke. Nah, mungkin pada saat itu nggak mungkin memang iya aja udah. Oke. Rumah sakitnya memang mau ngabisin dana jasa raja. Oh, wah. Sengaja mendiamkan 3 hari itu untuk ngabisin. Biar tagih Iya. billingnya masuk. Oh, oke. Biar masuk. Terus Karena ternyata waktu dicek masih ada dana jasa raja itu sisa mau dihabisin dulu. oke. Nah, cuman kan jatuhnya kan keteledoran kan Bang, ada apa-apa. Iyalah. Ya kalaupun misalnya nih ya niatnya memang mau menghabiskan dana jasa raharja, ya dimanfaatkan untuk pengobatannya kan bisa. Iya. Atau jasa raharja hanya mengcover penginapannya saja. Enggak gini. Kalau kan udah tahu tindakannya harus operasi. operasi. Kalau dia langsung operasi, itu dananya kan jadinya klaim angginya turun. Enggak gitu Bang. Jadi gini. Halo warga waras, sebelum lanjut nonton jangan lupa di like dan di subscribe. Mereka nggak sanggup sebenarnya. Oh. Cuman kalau dibilang nggak sanggup, mereka nggak bisa. Iya, itu. harus dirujuk ya, mereka nggak Wah. dapet ini. Nah itu yang ngomong ada salah satu teman ayah. Dia ngerti lah soal kayak Iya. gitu. Abis itu dibilang kalau nggak percaya, pada saat itu pokoknya opsinya coba pakai dana pribadi. Pasti langsung dilayani. Iya. sih. Dan pasti kasih yang terbaik. Nah itu makanya di rumah sakit terakhir ayah bilang nggak pakai ini pakai dana pribadi aja. Langsung diatasi. Langsung diatasi dan ya alhamdulillah Bang, bener Bang, kayak gitu diamputasi. Padahal taksiran dokter pada saat itu 2 minggu baru bisa jalan normal. Nah gitu 3 hari udah bisa jalan. Dan Setelah selama diamputasi. 2 bulan itu nggak bisa jalan. Duduk juga nggak bisa Bang. Astaga. Duduk tuh mesti pakai tempat tidur yang di rumah Iya, sakit. iya, itu. Iya. Nggak coli berarti 2 bulan itu. Itulah Bang, sedih kali aku. Itu sedih banget pasti ya. Oh, Iya kan? Tahu kan Bang kalau udah sesak nggak kuat. Bapak lu ngobrol nggak malu, mau nggak dibantu sama bapak? Tangan bapak ini masih bisa bantu anaknya buat coli. Enggak Bang. Enggak, karena aku sendiri yang ngomong. Aduh, ya itu wah, edan sih maksudnya. Sekarang ke ininya ya, kan ini bakal hilang ya badan yang selama ini Iya. ada dalam tubuh kita, terus akhirnya ada keputusan untuk di rumah sakit terakhir itu diamputasi. Iya benar. Itu diobrolin dulu sama lu, rumbukan gitu. Sebenarnya dokter itu udah bilang dari awal masuk, cuman akunya nggak terima Bang. Ya. Dia kan waktu masuk rumah sakit, langsung masuk IGD, nah dokter ortopedinya langsung lihat. Nah, dia nggak tahu usia aku berapa. Oke. Nah, dia langsung bilang, wah ini parah nih, langsung amputasi aja ya. Gitu. Langsung kutonjok Bang. Kok pukul? Aku pukul. Kok pukul beneran? Pukul. Karena kan pada saat itu aku ego remaja ya Bang. Dan kedua kan aku masuk rumah sakit mau berobat, Iya. bukan mau diamputasi. Kau kan terkapar, gimana kau mukul? Kan dia nengok Bang. Iya namanya orang udah emosi Bang, bisa aja kan Bang. Kiri kan masih bisa. Oh, ya, kanan nggak bisa. Iya. Oh, kau pukul. Pukul. Terus dokternya Diamputasi. lehernya, karena lehernya yang bermasalah. Dan pas mukul itu langsung Dilerai. dilerai. Itulah langsung ngomong ke orang tua gitu. Hmm. Nah, dokternya itu udah ngasih peringatan, nih bahaya nih. Kenapa? Maksudnya sampai harus diamputasi itu kan kalau kita yang awam ya, taunya amputasi itu kalau sudah ada luka yang membusuk kan. Udah busuk Bang. Oh, itu udah parah. busuk. Bahkan kalau kaki aku ditarik itu dagingnya rontok. Astaga. Udah terlalu parah itu karena pertolongan pertama tadi itu nggak bersih. Oh, perkaranya cuma karena pertolongan pertama Iya. nggak bersih. Karena waktu di ronsen itu terakhir kan di rumah sakit pertama udah ronsen, terus ada yang terakhir kali itu sebelum diamputasi itu di ronsen lagi untuk ngebuktikan ini masalahnya bukan di tulang, tapi udah ke saraf dan daging-dagingnya. Karena membusuk. Membusuk. Karena udah nggak bersih. Ada limbah pabriknya kalau nggak salah ya di kakinya. Ada Bang. Sama kena asap Riau ya. Benar. Benar. Sampai ada belatungnya Bang. Serius? Udah Enggak tapi ulat-ulat kecil itu Iya. udah ada. Udah parah banget. Jadi pada saat itu dokter udah bilang ini bahaya karena ini udah bervirus. Bentar. Sepanjang kakimu yang luka parah itu di bagian Di mana? bagian betis. Oh, betisnya. Betis. Cuman dan di sini kan patah juga. Iya. Nah, cuman karena pertolongan masalahnya ditahu itu masalah pertolongan pertama,
pasti ini ada terinfeksi juga. Iya. Nah, makanya itu dipotongnya tuh 15 cm di atas luka. Oh, 15 cm Heeh. Untuk untuk menjaga Berarti infeksi. kalau luka kau di sini tarik 15 lagi. Iya, nah ini sekalian aku ngasih ini Edukasi. juga ya, edukasi Iya. ke teman-teman. Kalau dokter udah bilang masih segitu, segitu aja. Nurut gitu. Karena ya ini orang Indonesia Bang, kayak maksudnya kayak dia nggak dokter, dia nggak ngerasakan sakit tapi sosok ngasih saran. Iya, Gitu. benar. Orang enggak kalau pates itu situ aja udah amputasi. Enggak, kalau lukanya di situ ya kenapa harus lebih tinggi karena kan dagingnya itu udah nggak sehat. Iya, Ya, benar. benar. Nggak Benar. berfungsi juga. Dan akhirnya tuh banyak temen orang-orang yang amputasi juga gitu kayak anaknya diamputasi gitu. Orang tua itu rata-rata nyesal Bang ngelawan dokter. Karena Iya. Ya mereka mau diamputasi di situ aja. Nah akhirnya tuh ada yang operasi sampai 2 kali. Iya, karena pada akhirnya juga harus busuk lagi kan. Busuk lagi. Ya. Dan ada juga yang sampai meninggal Bang. Karena infeksinya menjalar kemana-mana. Menjalar terus. Nah Anggi kemarin itu udah sampai tahap mata nggak kelihatan Bang. Udah nggak bisa mempengaruhi. ngelihat. Nggak bisa ngelihat. Bahkan kalau main handphone tuh harus kayak gini benar-benar dekat. Dan itu dokter udah bilang kalau itu ke mata itu paling lama 2 minggu ke jantung. Dan Anggi bilang udah nggak nampak mata Anggi udah ngelihat itu udah hari kelima. Sisa berarti 9 hari lagi. 9 hari lagi. Itu pun katanya paling lama Bang. Ya, bisa aja pas 6 harinya kan. Iya. Kemungkinan. Makanya itu Anggi langsung ngadu ke orang tua. Nah, baru mama tuh bilang ke dokter, dok ini udah gini-gini. Nah, itu udah dikasih tahu. Nah, Anggi dengar percakapan orang tua sama dokter. Terus akhirnya Kau Situ pukul dokternya lagi. Enggak dong. mamanya kau pukul. Mama kau pukul. Bang udah cacat durhaka. Di situ baru Anggi Bang, kenapa mama tuh tiap siap sholat tuh selalu nangis Iya. gitu. Nah, ternyata mama tuh udah tahu duluan kalau memang harus diamputasi karena taruhannya nyawa kan. Oke. Makanya mau diamputasi. Oh, jadi mama kau bilang sama Anggi kayaknya ini memang harus diamputasi. Iya, karena dari kemarin tuh dokter udah bilang kayak gini, cuman mama suruh ngerayu nggak berani gitu-gitu. Awalnya kamu pasti nggak nerima. Nggak nerima. Terus akhirnya bisa nerima pas mama sholat keberapa? Mama masih inget gak bacaannya apa? Apa kemarin tuh? Kompas ya bacaan. Mas, Apa bacaan apa? Oh, bacaan sholat. Ya, gue kan pas nyokap baca Kompas. kan lagi ibadah, Mas. Pokoknya pada saat itu nggak nerima, cuman karena takut mama nangis lagi aja. Udah. Karena nggak mau lihat mama sedih aja Bang. Oke, mama bingung dan takutnya Anggi nggak nerima kayak gitu ya. Cuman jadi pada saat itu daripada mama nangis terus kayaknya ya udahlah kalau memang pokoknya pada saat itu bilang ayo mau diamputasi tapi berharap waktu operasi itu meninggal. Kamu? Iya. Lah, kenapa? Iya, yang penting udah nuruti permintaan mama aja. Ya Allah. Taunya pas jadi nggak meninggal, nyesel nggak? Parah Bang. Anjing gitu. Pas dia lagi dioperasi tangan kiri udah ngambil pisau dan pengen nusuk kan. Iya, aku sempat gitu Bang. Aku sempat mau bunuh diri. Jadi pada Pas saat, sudah hilang ini. iya, jadi pada saat itu aku masih berpikir kalau misalnya umur mama aku nggak panjang nih, misalnya siang nih meninggal nih kan. Nah, aku malam bakal bunuh diri. Yang penting sudah menuruti keinginan mama Iya, aja. Jadi aku pada saat itu hidup memang cuma untuk mamaku doang Bang. Oke. Nggak ada yang lain. Udah sempet kayak gitu. Udah mau bunuh diri aja. Jadi ketika kamu dioperasi, ya udahlah kan dioperasi kita dalam keadaan dibius langsung meninggal kan lebih enak gitu ya. Iya, yang penting di saat terakhir itu udah nuruti. Iya. Dan ya, gua ini pertanyaannya benar serius ya. Pas lu bangun, akhirnya lu masih hidup, gimana tuh lu menjalaninya? Pokoknya selama 3 tahun itu aku bener-bener depresi parah Bang. 3 tahun? Iya, bahkan kayak sekolah itu aja aku harus datang telat. Kayak Apa misalnya sekolah itu masuk 7:30. Nah aku tuh datang sekolah 8:30. Karena? Nggak mau ada keramaian aja. Oh, belum berdamai. Belum berdamai. 3 tahun tuh, Gi. 3 tahun Bang. Itu alasan lu kan, memang kalau sekolah pasti telat kaki kita. Sebenarnya iya. Cuman karena lagi sakit aja. Enggak, ini dulu. Momennya pas pertama kali bangun dari operasi sadar. Terus ngeliat hilang satu anggota tubuh yang selama ini menemani. Udah ya sebenarnya itu udah ini Bang, udah kupikirkan dari sebelum kecelakaan itu. Gitu. Tapi ya emang pada saat itu aku masih berpikir ya udah untuk mamaku aja gitu. Karena memang sebelum operasi itu aku udah langsung ngumpulkan keluarga semua kan, langsung bilang kalian malu nggak punya keluarga yang bakal disabilitas. Siapa tuh yang bilang? Anggi.
Kalian Ngumpulin. malu enggak? Dan kalian siap enggak punya keluarga yang disabilitas? Kan itu harusnya pertanyaannya keluarga buat elu. Bukan Iya. lu buat keluarga. Karena kebetulan keluarga nggak ada yang nanya, jadi Anggi duluan. Keluarganya. Keluarganya. Nah kayak gitu bang, sampai kayak gitu. Ya support semua lah tapi keluarga kan. Sampai kayak mau bilang kayak mama nggak malu punya anak disabilitas, tapi mau bakal malu kalau punya anak sempurna tapi dia bandel dan nggak berguna. Ah. Nah, Gitu. Itu yang diomongin mamanya Dani ke Dani waktu itu. Dia lebih milih tidak berguna. daripada masuk penjara. Tapi Teman-teman lu nih sekarang kan keluarga udah kayak gitu. Nah, Ah. teman-teman lu langsung masuk sekolah lagi di sekolah bukan sekolah disabilitas kan sekolah normal kan? normal. Gimana lingkungan sekitar lu? Bercandain lu mulai ngebully lu? Sebenarnya yang ngebully ada, cuman lebih banyak yang support. Support. Jadi kayak ya ngebully tuh aku nganggapnya bercanda aja, walaupun kadang dalam hati masih kayak is anjing lah kayak gitu. Nah cuman pada saat itu mentalku sempat kena juga bang, gara-gara ada salah satu guru, aku nggak tahu ya dia ini nasihati atau enggak, tapi sekarang menurut aku sekarang nasihati aja gitu, supaya aku Semangat. termotivasi aja semangat. Tapi kata-katanya itu menurut aku nggak pas. Bilang apa? Jadi dia bilang kayak itulah kau bandel kali, udah kayak gini keadaanmu, mau jadi apa kau nanti masa depanmu nanti. Gitu. Menjatuhkan ininya mental. Ya mungkin pada saat itu mau nasihati, cuman kata-katanya nggak pas aja. Gitu. Kau pukul. Nggak berani. Karena dia guru polisi. Enggak, tapi enggak lah. Maksudnya kalau sampai ada teman kita nih sekolah yang terus dia kena musibah kecelakaan harus diamputasi terus kita bully sih kayaknya nggak ada lah. Dan gue dulu aja temen gue ada yang kakinya patah main bola. Besok setelah itu pakai gips. Enggak, pasti kita temenin, kita support. 2 bulan kemudian lah baru. Karena pasti udah lebih tenang kan, udah lebih bisa bercanda gitu, pasti gitulah. Kalau ada yang baru besoknya si Anggi baru sekolah pertama setelah dia buntung anjing itu dibunuh kayak gitu. Nah cuman ya itu tadi bang, guru BK tadi itu sih sebenarnya. Ya mungkin dia mau ngasih motivasi aja. Iya, cuman kata-kata Akhirnya kan lu buktikan kan kalau lu ya tetap menjadi orang yang berguna. iya, gitu. gitu. Ini lu diliatin nggak pas ketika udah operasi itu terus si kakinya tuh, nih Anggi. Bisa. Kayak anak bayi ya. Enggak, lu sempat melihat dikuburinnya gitu atau apa kan itu maksudnya itu bagian dari tubuh kita. Enggak sempat. Dikubur dikubur. atau dikasih ke lele? Dibuat bakso kemarin. Buat bakso ya. Soalnya dagingnya banyak. Iya kan. Katanya disebarin ke warga kan. Benar. Dikubur tapi apa dia apa? Dikubur. Cuman ya langsung dikubur aja, nggak ada kayak didoain apa gitu nggak ada. Oh, nggak ada batu nisan segala macam. Kan orangnya masih hidup. Iya, Ya, emang kan ada batu kaki. nisan kaki. Ya, siapa tahu kan itu buat ini aja mengingatkan kita. Nggak boleh bang, nggak boleh. Emang kenapa nggak boleh? Ya karena kuburan itu kan untuk simbol kematian. Ya kan kakinya mati. Ya orangnya masih hidup, Iya. nggak boleh. Kakinya mati. Abang debat aja bang. Kakinya bukan mati, hilang. Enggak, tapi Cak, kalau gua mah harus tahu di mana posisi. Udah tahu. Ya kan tahu Tahu pasti. ya, tapi tahu ya. Dikubur di pemakaman. Di satu kuburan sama nenek. Oh, oke. Oh, nenek Berarti juga nenek ada kaki di- 3. Aduh anjing. nggak sopan galak ya. Kupijak terus nenek. Nggak apa, nggak mungkin minjak kakinya udah busuk. Enggak, tapi waktu di kuburnya tuh tegak bang. Jadi persneleng ya. Tapi itu di kelas SMA kelas berapa, Ki? Kelas 1. Kelas 1 ya? Itu baru 2 bulan sekolah bang. Karena yang pada saat itu aku tuh nggak mau masuk sekolah itu sebenarnya. Oh. Itu pengen masuk pelayaran atau taruna. Oh. Tapi ya maksudnya mau kejadian seperti Anggi ada di media dan segala macam kayaknya tidak mempengaruhi anak-anak tetap menggunakan sepeda motor gitu ya. gitu. Betul, Kemarin di Kemang ada yang bocah 9 tahun nyetir mobil rush apa-apa nabrak motor. Iya. serius. Iya, 9 tahun. 9 tahun dia katanya ngambil kunci terus main nyetir aja di Kemang, nabrak berapa motor, berapa mobil sampai akhirnya terus stop karena nabrak lampu merah. Digudor-gudor ternyata isinya bocah 9 tahun. Gila kan? Yang lebih parah lagi ada yang bocah berdua naik motor dari Madura ke Semarang. Oh, Itu iya. mau ke Jakarta itu. Iya. Bocah ya. Bodoh. Iya beneran. Tapi ini pelajaran ya maksudnya buat orang tua ya maksudnya anak
kan anak umur segitu memang bisa naik motor, tapi kan dalam memutuskan sesuatu tuh belum bijak lah gitu. Bener. Dan kedua cara nasihatinya mungkin salah, Bang. Gimana salahnya? Ih, Bang, aku di kampung jadi role model aku, Bang. Wih, keren dong. Keren dong. Keren kalau bagus, Bang. Ini orang tua nasihatinya kayak anak-anak kayak bandel gitu. Kau jangan bandel kau mau kayak Bang Anggi. Anggi. Masalahnya aku kecelakaan, Bang. Orangnya masih ada, Enggak, kalau aku bandel ngelawan orang tua, maling gitu. Iya. Oke, jadikan contoh ini Kecelakaan gitu, nggak ada yang mau juga kan. Emang anjing juga orang-orangnya. Ya tapi ya mau gimana lagi ngasih tahu anak-anak, ada buktinya soalnya, ada contohnya. Tapi berarti fase hidup Anggi itu kebagi dua lah ya, Gi, ya. Sebelum kecelakaan dan setelah kecelakaan. Benar. Iya kan? Yang tadi 3 tahun itu lu bener-bener stres, depresi. Depresi. Momen akhirnya lu bisa bangkit tuh apa? Kekurangan lu yang seharusnya tidak melakukan hal-hal yang sangat berat gitu ya. Nah. Ya kontennya konten naik gunung. Naik gunung. Buat apa? Sebenarnya Berharap di gunung tumbuh kakimu. mungkin Bang, karena kan lebih subur kan. Jadi dulu tuh aku emang jujur tuh karena karena emang pengen konten aja. Engagement-nya bagus, tapi pada saat itu aku masih di daerah, engagement bagus pun harga endorse tuh nggak tinggi. Ya. Jadi cukup untuk naik gunung doang, jajan sehari-hari, nggak untuk kaya dan nggak untuk tabungan. Nah sampai akhirnya gara-gara kontenku viral yang di Gunung Kerinci, nah itu hampir tiap malam Bang, itu ada aja orang nelponnya aku tuh curhat. Dan aku hitung tuh ada sekitar 15 orang gagal bunuh diri gara-gara lihat kontenku. Mereka jadi termotivasi.